Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda sedang menyaksikan Fakta Data, program yang mengupas beragam tren dan fenomena berdasarkan fakta dan data. Bersama saya Ani Rahmi, inilah Fakta Data. Sebanyak 45,8 juta orang termasuk anak di seluruh dunia terjebak dalam perbudakan modern. 66%-nya ditemukan di Asia Pasifik. Di Indonesia sendiri angkanya tidak bisa dianggap kecil. 736.000 orang. Fakta Data mengajak Anda menelusuri fenomena mengejutkan ini. Untuk ketiga kalinya Global Slavery Index diterbitkan. Temuan penelitian yang dilakukan di 167 negara ini cukup mengejutkan. Di seluruh dunia sebanyak 45,8 juta anak, pria, dan wanita terjebak dalam perbudakan modern. Yang termasuk dalam perbudakan modern dalam survei ini adalah human trafficking, kerja paksa, kawin paksa, dan eksploitasi anak. Lebih dari sebagian atau persisnya 58% perbudakan modern terkonsentrasi di 5 negara, yaitu India, Tiongkok, Pakistan, Bangladesh, dan Uzbekistan. Negara-negara ini memberikan upah minim bagi pekerja di sektor-sektor tertentu, membiarkan eksploitasi terhadap anak, bahkan masih memberlakukan kerja paksa. Kita akan lihat lebih dalam kondisi di negara-negara ini, termasuk gambaran perbudakan modern di Indonesia. India ada di posisi tertinggi dalam daftar perbudakan modern. Sebanyak 18,4 juta penduduknya terjebak dalam perbudakan modern. Angka ini didapatkan dari survei yang dilakukan di 15 kota di India. Meski sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah India untuk menekan kerentanan perbudakan modern, namun pekerjaan di sektor domestik, konstruksi, pertanian, perikanan, dan industri seks masih menjadi perhatian utama. Tiongkok memiliki skor kerentanan perbudakan modern yang cukup tinggi, yaitu 44,7%. Sebagai negara yang menganut paham komunis, hak warga negara atas kehidupan sosial, kesehatan, dan ekonomi sangat rendah. Tiongkok ada di posisi kedua dengan 3,4 juta penduduknya terjebak dalam perbudakan modern. Di posisi ketiga, Pakistan. 1,1% penduduknya atau 2,1 juta jiwa masih mengalami perbudakan modern. Meski pemerintah Pakistan menyadari permasalahan perbudakan modern yang dihadapi negaranya, namun koordinasi dan akuntabilitas pemerintah masih mendapatkan skor yang buruk. Sebanyak 1,5 juta jiwa di Bangladesh diperkirakan terjebak dalam perbudakan modern. Angka ini meningkat 120% dibandingkan dengan temuan tahun sebelumnya yang hanya 680.900 jiwa. Mirisnya, jumlah perbudakan terbanyak dialami oleh anak-anak. Pekerja anak bukan barang baru di Bangladesh, bahkan di tempat-tempat berbahaya seperti tambang dan juga pabrik. Ini menempatkan anak dalam salah satu kelompok yang paling rawan trafficking, kelaparan, buta huruf, eksploitasi, dan kekerasan fisik serta mental. Meski berada di posisi kelima, namun Uzbekistan adalah negara kedua dengan persentase terbesar penduduk yang terjebak dalam perbudakan modern, yaitu sebesar 4% atau 1,2 juta jiwa. Di Uzbekistan masih berlaku kerja paksa dalam industri bahan baku tekstil. Sebagai catatan, Uzbekistan adalah negara produsen kapas terbesar ke-6 di dunia. Pada musim panen, pemerintah memberlakukan kerja paksa dalam industri ini. Indonesia ada di posisi ke-10 dari 167 negara yang disurvei. Sebanyak 736.100 penduduknya diprediksi masih terjebak dalam perbudakan modern. Sebagai negara yang terdiri dari ribuan suku, Indonesia dianggap memiliki kerentanan tinggi dalam konflik dan pengungsi. Sementara skor Indonesia dalam perlindungan sipil dan politik juga belum baik. Namun sejumlah langkah pemerintah Indonesia untuk menghapuskan perbudakan modern mendapat apresiasi, seperti pada April 2015 lalu saat pemerintah menyelamatkan dan merepatriasi 2.000 nelayan Myanmar korban trafficking. Langkah ini sangat dihargai.
Global Slavery Index juga melihat pemerintah memiliki peran penting dalam merespon perbudakan modern. Sejumlah langkah pemerintah diapresiasi dan dinilai bisa menghapus perbudakan modern. Pertama, pemerintah melakukan identifikasi dan memberikan dukungan bagi penyintas perbudakan modern. Kedua, sistem peradilan pidana dan sistem sosial mendukung untuk penghapusan perbudakan. Dan yang ketiga, pemerintah harus hadir dan memiliki mekanisme koordinasi yang akuntabel. Yang keempat, sikap yang tegas dari pemerintah dan juga swasta untuk menolak berniaga dengan negara-negara yang mendukung perbudakan modern.